Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang kali ini ya akan membahas tentang tugas 3 yang diberikan pada pertemuan keempat kemarin ya. Oke, di sini kemarin saya minta untuk rekan-rekan mahasiswa menyelesaikan problem 5.4, kemudian 5.11, dan yang terakhir adalah 5.15. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah untuk mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2 ya, biasakan untuk menggambarkan sistemnya pada saat Anda mengerjakan soal apapun. Karena penggambaran sistem ini kalau untuk kita ya sebagai engineer gitu ya, gambar itu berjuta makna gitu ya. Gambar itu berjuta makna dan membantu kita untuk lebih bisa memahami kondisi yang sedang terjadi. Nah, jadi saya sarankan untuk tiap kali Anda menyelesaikan problem ya, sebaiknya digambar ya, digambar dulu supaya kita tahu sebenarnya permasalahannya seperti apa ya. Oke, di sini saya langsung aja ke problem 5.4. Jadi di problem 5.4 itu disebutkan bahwa ada reaktor pertama di mana CA0-nya adalah 10 mol per liter ya, dengan volumenya sebesar V1 misalkan ya, saya ambil permisalan, dia bisa mencapai konversi sampai dengan 70%. Kemudian dengan kondisi yang sama ya, di sini diperbesar volume reaktornya menjadi 2 kali lipat, yaitu V2 sama dengan 2 kalinya dari reaktor yang pertama. Nah, pertanyaannya, berapakah konversi yang baru yang bisa dicapai dengan volume reaktor yang lebih besar sampai dengan besarnya tadi 2 kali lipat ya. Di sini diinfokan juga bahwa kecepatan laju reaksinya adalah K kali CA pangkat 1,5, jadi ordernya 1,5. Kemudian ada juga disebutkan bahwa dia menggunakan aqueous feed. Nah, aqueous feed itu berarti kan fasenya liquid ya, berarti tidak perlu dicek epsilon A nya, langsung gunakan nilai epsilon A nya sama dengan 0, sehingga kasusnya nanti akan ada di wilayahnya case nomor 1. Kemudian berikutnya lagi saya tuliskan di situ persamaan dari mix flow reaktor, yaitu V volume ya dibagi dengan V0. Kalau V0 ini adalah laju alir volumetrik persatuan waktu ya. Nah, akan sama dengan CA0 XA per min RA. Nah, pertanyaannya adalah berapa XA2? Nah, dari sini V1 saya pakai perbandingan ya, perbandingan dua kondisi pertama dengan kondisi kedua dengan memanfaatkan persamaan mix flow. Nah, dari sini maka kita dapatkan ya perbandingannya, persamaannya menjadi V1 per V2 sama dengan XA1 dibagi K kali CA pangkat setengah. Begitu juga dengan yang bawah, hanya saja bedanya ini notasi 1, yang ini notasi 2. Nah, dari sini karena yang diketahui adalah konversi bukan konsentrasi, maka yang masih dalam fungsi CA boleh kita ganti dalam fungsi konversi dengan cara memanfaatkan persamaan yang ada di Q1. Kembali lagi, kenapa pakai Q1? Nah, karena tadi di awal sudah disebutkan bahwa kita menggunakan aqueous feed. Aqueous feed berarti fasenya liquid ya. Nah, kemudian sampai di sini ya, CA-nya disubstitusi dengan persamaan ini, maka menjadi CA0 pangkat 1,5. Ingat ya, ini satu paket, jadi nanti kalau dipangkatkan juga yang dipangkatkan ini satu paket ya, depan belakang semuanya ikut ya. Sehingga dari sini didapatkan persamaan sebagai berikut ya. Kemudian ternyata V2 kan 2 kali V1. Nah, berarti ini bisa dicoret V1 per 2 kali V1, berarti ini V1 bisa dicoret, menyisakan setengah. Kemudian XA1 nya masuk, 1 min 0,7 itu XA1 pangkat 1,5 dibagi XA2 dibagi 1 min XA2 pangkat 1,5 ya. Nah, sampai di sini ya, kita hitung yang bagian atas ini berapa ya, kemudian dibagi dengan 0,5 itu dari sini ya, ini pindah ruas, yang di sini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan ya, jadilah persamaan seperti ini. Nah, untuk bisa mendapatkan XA2 ya, itu caranya ada dua ya. Anda bisa menggunakan goalseek yang ada di Excel, atau Anda bisa juga menggunakan solver yang ada di kalkulator ya. Kalau Anda pakai goalseek, logikanya kan gini, di trial, nilai XA2 nya di trial ya, dicoba-coba, ruas kiri dikurangi ruas kanan ya, ini kan harus sama dengan 0.
kalau ternyata dengan nilai XA2 yang Anda trial tadi tidak tidak sama dengan 0 ya, maka di sini kita lakukan goal seek. Mungkin bisa saya contohkan di sini ya. Oke, tadi persamaannya kita crop dulu. Oke, mungkin bisa saya crop dulu ya. Nah, ini dia. Jadi yang mau kita cari itu kan XA2 ya, XA2 itu yang sedang kita cari. Nah, kemudian logikanya berarti untuk bisa mendapatkan XA2, ruas kiri dengan ruas kanan itu harus sama ya. Sekarang ruas kanannya coba kita hitung, 4,26 dibagi 0,5 ya. Nah, XA2 nya ini kita trial ya, namanya konversi maksimal kan 100%, berarti antara 0 sampai 1. Misalkan kita ambil nilai awalnya 0,6 ya, kita ambil 0,6, kemudian kita masukkan persamaan ruas kiri ya, persamaan ruas kirinya kita masukkan, XA nya menggunakan XA trial. Nah, disitu kan rumusnya XA2 ya kan, dibagi 1 min XA2 pangkat, mana pangkat, nah ini pangkat 1/2. Nah ya, XA2 dibagi 1 min XA2 pangkat 1/2. Nah ini dia, harusnya kalau XA nya ini benar kan, kiri dan kanan sama ya, berarti harusnya ya selisih kanan dan kiri harusnya 0. Nah ini dia tidak 0 ya, berarti dari sini nanti kita ke data, what if analysis, goal seek ya, yang di set cellnya yang kita trial, berarti yang ini. Set cellnya itu yang kita mau 0 tadi. Nah ini sorry, set cellnya ini ya. Nah ini harusnya berapa? Harusnya 0, karena harusnya ruas kanan kurangi ruas kiri itu 0, karena harusnya ruas kanan dengan ruas kiri itu sama ya. Dengan mengubah siapa? Dengan mengubah nilai yang Anda trial ya. Jadi ini set cell, ini to value nya harapannya dia harusnya 0 dengan mengubah apa yang di trial. Kemudian kita nah ya kan, dia sudah mendekati sekecil mungkin, ini sekitar minus 2,8 kali 10 pangkat 6, jadi sekitar minus 0,0000 ya, banyak sekali, itu sudah mendekati 0. Nah maka dari sini disimpulkan bahwa XA2 nya itu yang benar adalah 0,794 ya, caranya seperti itu. Atau bisa juga teman-teman menggunakan kalkulator yang ada solvernya ya. Itu cara mendapatkan XA2. Nah berikutnya berarti sudah ya, pertanyaannya terjawab. Dengan menggandakan ukuran volume ternyata naiknya sekitar dari 70 ke 79,4. Nah kalau saya sih mending bertahan di reaktor volume kecil ya, karena dia volumenya kecil, toh juga konversinya sama ya. Tapi kalau niatnya menaikkan kapasitas ya nggak apa-apa, diperbesar reaktornya. Nah kemudian problem berikutnya 5.11 ini saya gambarkan ada reaktor dengan konsentrasi CA0 yang masuk 2 mol per liter, kecepatan laju alur volumetriknya 25 liter per menit, kemudian konversi yang dicapai mencapai 0,95 dan volumenya ditanyakan. Nah di sini tidak ada keterangan yang jelas tentang fase reaktan. Saya baca berapa kali kemarin, 3 kali kayaknya nggak nemu istilah apakah dia gas atau liquid atau aqueous ya. Nah sehingga, tapi di sini ada dia menyebutkan menggunakan enzim. Nah enzim ini biasanya digunakan pada reaksi-reaksi pada fase liquid. Nah selain itu juga logikanya sebenarnya mixed flow ini relevannya digunakan pada fase liquid, karena di sana ada pengaduk gitu ya kan. Sedikit lucu kalau misalkan kita mereaksikan gas-gas ditaruh tangki ada pengaduknya gitu ya.
Nah, sehingga dari sini kita asumsikan ya, karena ada enzim kemudian menggunakan MFR sih umumnya fasenya liquid. Nah, karena tidak ada keterangan. Nah, inilah asumsi ya, asumsi itu boleh digunakan. Nah, asumsi itu digunakan tapi ada dasarnya. Tadi kan kita ada pertimbangan enzim, kemudian ada pertimbangan MFR, maka ini liquid gitu ya. Nah, yang tidak boleh itu kalau asumsi Anda tidak ada dasarnya ya. Kalau asumsi tidak berdasar itu namanya Anda sedang ngawur gitu ya. Nah, kemudian dari sini karena sudah kita asumsikan dia liquid, maka dia akan patuh pada persamaan-persamaan yang ada di case nomor 1. Berikutnya dari persamaan case 1 ada hubungan antara CA0 dengan XA. Dari sini diketahui bahwa untuk CA02 konversi 0,95 maka nilai CA-nya adalah 0,1. Kemudian ini saya tampilkan persamaan MFR di sini. Ya, semuanya sudah diketahui ya, V0 diketahui, CA0 diketahui, XA diketahui ya, CA diketahui, maka didapatkan nilai dari V adalah 4987,5 liter ya, atau sekitar 4,9875 meter kubik. Oke, itu ya. Nah, yang terakhir adalah 5.15. Nah, jadi nanti saya pesan ya, selalu gambarkan sistem Anda gitu, Oke, di sini ada reaktor ya, CA0, laju alir volumetriknya tidak diketahui, volumenya 2 liter, CA-nya 0,5, reaksinya orde 2 ya, nilai K-nya 0,05. Nah, dari sini karena dia gaseous phase, maka yang pertama harus dilakukan adalah Anda harus cek nilai epsilon A-nya karena dia fasenya gas. Ya, harus dicek. Sebenarnya agak tidak logis ya, ada reaktan gas dimasukkan dalam mix flow, tapi sepertinya ini permintaan soal seperti ini, kita ikuti aja ya. Maka dari sini 2A ya menjadi R, maka di awal tadi A-nya ada berapa tadi? Nah, ini saya misalkan A-nya pakai 1 ya. Mau pakai 2 juga silahkan. Kalau di sini saya misalkan pakai 1. Misalkan teman-teman pakai 2 juga silahkan ya. Kalau pakai 2 berarti ini 2 dikurangi 2 sama dengan 0, di sini 1, di sini 1. Nanti akan sama aja sih ya. Kalau saya sih saya misalkan A-nya 1, maka yang bereaksi 1, R-nya terbentuk 0,5 sehingga didapatkan nilai epsilon A-nya minus 0,5. Nah, kalau teman-teman di sini mau pakai 2 sesuai dengan soal juga silahkan. Nanti hasilnya akan sama ya. Nah, kemudian karena epsilon A-nya tidak sama dengan 0, maka ikut case 2 ya, persamaan semuanya ikut case 2. Berarti tidak boleh Anda menggunakan persamaan dari case 1 seperti yang ini tadi. Ya, ini tidak berlaku ya karena ini untuk case 1. Nah, untuk case 2 persamaannya seperti ini. Kemudian dari sini CA-nya diketahui ya, CA0. CA0-nya 1 ya, saya kira CA0-nya 2. Berarti udah bener ya, udah bener di sini pakai 1. Oke, pakai 1. Nah, di sini CA-nya 0,5, CA0-nya 1, betul dari awal soalnya begitu ya. Kemudian 1 min XA dibagi epsilon A-nya minus, jadi seperti ini. Kemudian diselesaikan, nah dari sini dapat XA, XA-nya 2/3 ya. XA-nya 2/3. Nah, saya kira ini matematis biasa aja, pindah ruas perkalian, penjumlahan, pengurangan ya. Kemudian saya recall, saya panggil kembali persamaan mix flow reaktor. Nah, ini persamaan mix flow reaktornya, XA-nya diketahui, min RA-nya pun diketahui, CA-nya pun tahu. Nah, dari sini maka bisa didapatkan nilai dari V0-nya ya, yaitu tidak lain adalah 0,0375 liter per detik. Nah, kenapa saya tahu satuannya liter per detik? Ya, karena di sini min RA-nya liter sekon. Ya, di sini liter, di sini liter. Oh, berarti ini satuan debit tidak lain adalah liter per detik. Ya, oke, caranya seperti itu. Ini pindah ruas saja, semua datanya sudah dilengkapi. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan tugas 3. Nah, yang selanjutnya nanti teman-teman akan berlatih lagi untuk masih di reaktor mix flow. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.